Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam keadaan yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang indah ini kita akan mengkaji tentang babus salam, pintunya keselamatan, pintunya Islam. Jadi bila kita kaji dari bawah, bila kita kaji dari kemanusiaan, pintu keselamatan yaitu pintu Islam, ya harus bersyahadat, membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah Islam KTP-nya. Akan tetapi bila dikaji dari Allah, bila dikaji dari atas, bila dikaji dari langit, bila dikaji dari asal usul kejadian kita, maka yang dimaksud babus salam, yang dimaksud pintu keselamatan itu ya pintunya Allah, bukan pintunya makhluk. Selama ini makhluk, selama ini manusia kita hanyalah berhalusinasi tentang jalan keselamatan. Syahadatnya hanya dibaca-baca saja, diomong-omong saja, dikata-katakan saja. Padahal yang dimaksud kalimat syahadat itu yakni persaksian, menyaksikan. Supaya apa? Supaya mudah diingat. Itulah yang dimaksud syahadat. Tanpa persaksian maka kita tak akan pernah menyaksikan. Tanpa menyaksikan maka kita tak akan pernah bisa ingat. Dan tanpa ingat maka kita tak akan pernah bisa selamat atau tak akan pernah bisa masuk Islamnya Allah. Selama ini kita hanya masuk Islamnya hawa nafsu. Pokoknya sudah membaca 2 kalimat syahadat, beres sudah. Akan tetapi hati kita selama ini masih tidak menerimakan bahwa hanya Allah yang wujud, masih tidak bisa menerimakan bahwa hanya Allah yang hidup, masih tidak menerimakan bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusia kita, ya percuma kita masuk agama Islam. Ya percuma kita ngaku Islam, yang jadi Tuhan di dalam dada kita bukan Allah tapi diri kita sendiri. Maka tak akan pernah kita masuk ke dalam babus salam atau pintu keselamatan. Selama ini kita hanya memasuki pintu keselamatan, yakni pintunya iblis dan setan. Pintunya keakuan diri kita sendiri yang merasa paling wujud daripada wujudullah. Itulah pintu setan, itulah pintu iblis, itulah pintu hawa nafsu, itulah pintu dajjal. Jadi selama ini kita hanya menyaksikan diri kita sendiri sahaja di dalam dada kita, berarti pintu keselamatan kita selama ini hanya membuka pintu keselamatan hawa nafsu saja yang merasa wujud, yang merasa hidup sehingga dipertuhan-tuhankan selama ini. Itulah diri kita, yakni selama ini hanya Islam KTP saja. Tapi hatinya jauh dari Islam itu sendiri. Hatinya jauh dari
jalan selamat itu sendiri termasuk saya. Kenapa? Karena kita butuh keselamatan hanya kembali kepada hawa nafsu kita sendiri di dalam dada kita daripada kepada Allah selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dikaji dari atas itu yang bagaimana? Bila kita kaji dari atas itu yakni awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama apapun Anda ya wajib mengenal Tuhan yang bakal disembah. Ya harus mengenal Tuhan yang bakal diabdi. Ya harus jumpa dengan siapa Tuhan yang akan kita ingati setiap saat dan setiap waktu. Itulah bila kita kaji babus salam atau pintu keislaman, pintu keselamatan dari Allah dari atas. Maknanya awaluddin ma'rifatullah adalah awal suatu agama untuk mengenal Allah. Jadi kita menyadari asal usul kita ini dari mana. Jadi kalau kita mengenal asal usul kita dari hawa nafsu, sulit akan masuk Islamnya Allah. Sulit akan masuk babus salamnya Allah. Maka kita hanya masuk babus salamnya hawa nafsu saja. Bila kita berjalan memakai kendaraan, bila memakai buruknya hawa nafsu kita sendiri. Kajian dari bawah, kajian dari bumi, pasti banyak pertentangannya di dalamnya sehingga kita sulit memahami hal yang sebenar-benarnya, sulit memahami Islam yang sebenar-benarnya, Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia. Berarti bila kita selama ini hanya mengutamakan Islam di sisi manusia, yang penting aku masuk agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat, meskipun hatiku yang ada, yang kupertuhankan hanya kewujudan diriku sendiri, aku tak peduli. Berarti kita selama ini telah beragamakan hawa nafsu kita sendiri. Beragamakan agamanya setan, yakni selalu sombong kepada Tuhannya. Pasti yang diingat ya diri manusianya sendiri. Bagaimana mungkin bisa mengingat Allah? Wong yang jadi Tuhan, wong yang wujud hanyalah diri kita sendiri. Yang selain Allah, berarti la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah lagi, tapi la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku sendiri di dalam dadaku. Tiada Tuhan selain Abdul Halim sendiri di dalam dadaku. Inilah persaksian yang tidak selamat. Persaksian yang tersesat. Zikir yang tersesat. Jadi apapun yang kita lakukan, sholat misalnya, ibadah misalnya, berbuat baik misalnya, maka jalan pintu keselamatannya pasti membuka Abdul Halimnya yang merasa berbuat, Abdul Halimnya yang merasa sholat dan ibadah, Abdul Halimnya yang merasa baik, Abdul Halimnya yang merasa bisa berderma dan sebagainya. Abdul Halim telah melalaikan Allah. Kenapa? Karena Abdul Halim merasa lebih paling wujud di dalam hati Abdul Halimnya daripada Allahnya. Maka tidak akan pernah selamat menuju ke jalan Allah babus salam. Bagaimanakah caranya agar kita menyelamatkan diri dari babun nas atau babul iblis, pintu menuju iblis, kembali menuju babus salam, menuju pintu keselamatan di sisi Allah? Maka ya kita wajib tahu dulu man arafa nafsahu, dari siapa aku ada, dari siapa aku dihidupkan, dari siapa aku diwujudkan. Maka bila kita rela ridho kembali kepada siapa yang mewujudkan kita, kepada siapa yang menghidupkan kita, kepada siapa yang menguasai kita, maka itulah yang dimaksud man arafa nafsahu. Bila manusia mengenal asal usul dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka manusia akan nyata jengleh Tuhannya yang menciptakan dirinya.
Itulah kajian dari atas, dari langit, dari Allah sendiri yang bersanadkan kepada Allah sendiri. Karena tanpa sanatullah, tanpa uripi Allah, manusia tak akan bisa terlahir, manusia tak akan pernah ada, manusia tak akan bisa bergelar bila tak bersanadkan Allah langsung, bila tak dihidupi Allah. Sejak dari tanah dulu sampai jadi tumbuh-tumbuhan, jadi hasil dari tumbuh-tumbuhan, padi, sayuran, buah-buahan sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga diproseslah sel sperma dan sel telur hingga bertemu menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, menjadi bayi. Itulah bukti bahwa kita selama ini selalu dan selalu bersama Allah, diselamatkan oleh Allah, diislamkan oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Mohon maaf. Tanpa uripi Allah, tanpa bersanad langsung kepada uripi Allah, maka tak akan pernah ada cikal bakal badan-badan kita ini. Dengan sanad uripi Allah lah, dengan sanad hidup yang menghidupi alam semesta inilah, maka manusia akan menyadari bahwa sesungguhnya yang wujud hanyalah Allah ketimbang wujud diri manusianya di dalam hatinya. Inilah pintu keselamatan itu. Ketika manusia memahami bahwa yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang nampak, yang berkuasa hanya Allah, maka otomatis selalu ingat bahwa hidup ini Allah, ya itulah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir adalah ketika tiada Tuhan selain Allah di dalam dada kita. Berani tidak kita menyatakan itu di dalam dada kita? Kadang yang ada yang mengatakan kalau kamu berani berarti kamu murtad. Ya memang harus murtad. Kalau kita tidak mau murtad kepada setan, kalau kita tidak murtad kepada hawa nafsu, kalau kita tidak murtad kepada Abdul Halim ini di dalam dadaku, maka sampai kapan aku bisa selamat di sisi Allah? Maka sampai kapan aku masuk inna dina indallahil Islam, masuk di dalam agamanya Allah, bila selama ini aku hanya beriman, percaya, yakin dengan keberadaan Abdul Halimnya sendiri di dalam dadanya, dan hanya yakin dengan keberadaan hal-hal yang selain Allah di dalam dadaku. Maka bila yang ada hanya Abdul Halimnya, tentunya apapun yang ku kerjakan pasti ingat kepada Abdul Halim. Karena Abdul Halim yang wujud, karena Abdul Halim yang ada, karena Abdul Halim yang nyata. Apakah itu dikatakan Islam? Apakah itu dikatakan babus salam? Sementara kita hanya minta perlindungan kepada iblis dan setan dan jauh dari Allah. Kenapa semua itu harus terjadi? Karena kita tak berani murtad kepada setan, tak berani murtad kepada iblis, dan tak berani murtad kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita murtad dari Allah bila yang nyata hanyalah diri kita sendiri. Maka itulah jalan keselamatan atau jalan Islamnya masih halusinasi saja. Padahal tidak Islam menurut Allah, tapi kita selama ini hanya pengakuan demi pengakuan saja merasa dirinya Islam. Meskipun kita menjalankan seluruh syariat yang ada, tapi hati itu sebagai puncak penilaian Islam itu sendiri. Kolbun mu'minina baitullah, apa kolbun kafirin baitunas? Di dalam hati kita yang ada hanya Allah, apa di dalam hati kita yang ada hanya manusia kita? Bila di dalam hati kita yang ada hanya Allah, itulah yang dimaksud kolbun mu'minin, rumahnya orang-orang yang beriman.
Akan tetapi qalbun kafirina baitun nas, rumahnya orang-orang yang kafir di sisi Allah, yakni ketika di dalam hatinya yang ada hanyalah diri manusianya, Allahnya gaib. Itulah tanda kafir di sisi Allah. Kita sendiri yang tahu itu dan kita sendiri yang harus menilai atau memperbaiki itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita simak bacaan setelah sholat 5 waktu. Doa wirid setelah sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kesejahteraan. Di sini diartikan kesejahteraan. Dan darimulah kesejahteraan itu. Dan di sini saya memaknai atau menafsiri bukan sejahtera, tapi keselamatan. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki keselamatan. Karena hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Dan karena hanya Allah yang menciptakan seluruh manusia. Jadi untuk jalan selamat, ya manusia harus kembali kepada Tuhannya di dalam dadanya. Bila manusianya tidak berjalan menuju Tuhannya di dalam dadanya, sampai kapanpun manusia tak akan pernah menuju ke jalan keselamatan. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki keselamatan dan darimulah keselamatan itu. Jadi Allah lah yang memiliki jalan keselamatan dan dari Allah pula keselamatan itu. Jadi kita dicipta dari Allah dan diselamatkan sampai sejak dari tanah sampai ke dunia ini, sehingga untuk jalan keselamatan kembali kepada Allah ya lewat Allah lagi. Kembalikan hidup, kembalikan badan, relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Yaitulah cara memasuki pulang kembali ke dalam jalan keselamatan. Jalan masuk Islamnya Allah, jalan masuk agamanya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan kepada Engkaulah mengharap keselamatan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berharap-harap keselamatan dari Allah, sementara kita selama ini tidak mau diselamatkan oleh Allah? Apa maknanya kita selama ini tidak mau diselamatkan oleh Allah? Wong kita di dalam dada kita yang kita pertuhankan diri kita sendiri, yang kita jadikan berhala di dalam dada kita, iblis dan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah yang lebih wujud di dalam dadamu daripada Allah? Bila yang wujud diri manusiamu, maka Allahnya tak wujud. Bila Allahnya tak wujud, maka kita ingkar kepada kewujudan Allah dan kita mempertuhankan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita memohon keselamatan, kita mengharap keselamatan, sedangkan kita tak mau diselamatkan selama ini di dalam dada kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan keadaan selamat. Bagaimana mungkin kita hidup mengharap kepada Tuhan, mengharap kepada Allah dengan hidup yang selamat, sementara kita tidak menyelamatkan diri kita dari angkara murka, sementara kita tak mau diselamatkan dari hawa nafsu kita sendiri, sedangkan kita tak mau diselamatkan dari malaikat-malik kepemilikan apa-apa yang kita miliki. Ya tidak mungkinlah kita bisa mendapatkan jalan keselamatan sementara kita masih merasa
jadi malik kepemilikan apa yang bukan milik kita, hidup dan badan kita aku sebagai kita yang memiliki. Maka jalan menuju keselamatan di sisi Allah, ya serahkan apa-apa yang bukan hak milikmu. Maknanya murtadlah kepada dirimu, murtadlah kepada setan yang terkutuk yang ada di dalam dadamu. Maka itulah yang dimaksud mengharap keselamatan dari Allah. Kembalikan bahwa hidup dan badan ini hanya miliknya Allah. Yaitulah aplikasi dari mengharap keselamatan dari Allah. Fahayna rabbana bisalam wadkhinnal jannata darussalam. Dan masukkanlah kami ke dalam surga sebagai tempat kesejahteraan, sebagai tempat keselamatan. Jadi yang dimaksud surga itu ya tempatnya selamat. Selamat enggak hati kita kepada Allah? Ataukah kita masih menghadap kepada hawa nafsu kita sendiri? Yang seolah-olah hidup dan badan ini milik kita. Yang seolah-olah syariat yang kita kerjakan adalah syariat milik kita. Maka kita tak akan bisa selamat dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bila kita belum menyelamatkan hidup, bila kita belum menyelamatkan badan, dan bila kita belum menyelamatkan apapun yang kita lakukan kembali kepada Allah. Ya jangan berharap-harap surga. Kenapa? Karena surga milik Allah. Bila ingin surga ya kembalilah kepada Allah dahulu, maka ya masuk surga. Bila ingin pahala ya kembalilah kepada Allah dulu, baru berharap pahala. Ngapain kita berharap surga? Ngapain kita berharap pahala? Sedangkan yang kita pertuhankan bukan Tuhan di dalam dada kita, akan tetapi yang kita pertuhankan hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Maka takkan bisa masuk ke dalam keselamatan, yakni surganya Allah sebagai tempat keselamatan yang telah engkau berkati. Tabarakta Rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Dan telah engkau tinggikan, wahai zat yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan. Jadi kita ingin masuk Islamnya Allah, masuk jalan keselamatannya Allah, berarti kita mau pulang kampung dari surga kembali ke surga. Dari Allah kembali kepada Allah. Maka tak usah berharap-harap lagi. Bila kita sudah memasarkan hidup dan badan ini kepada Allah, otomatis segala aktivitas yang kita kerjakan otomatis kembali kepada Allah, yaitulah surga Allah itu. Babus salam, hati yang sudah selamat, hati yang sudah pasrah bahwa tiada Tuhan yang ada kecuali Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian yang sebentar ini bisa membuat kita memahami, khususnya diri saya sendiri. Semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.